Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabarnya? Sehat selalu, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Pagi ini kita mau luangkan sedikit waktu kita, gak lama. Hari ini kita mau kembali datang ke Tuhan, kita mau sama-sama menyembah, menggigitkan nama Tuhan sekali lagi. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu gak pernah berhenti, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus terus menyertai kita, menghargai kita dari segala virus COVID yang sedang ada. Kita juga harus terus percaya bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita sampai nanti kita kembali ke Tuhan. Hari ini kita mau mulai pada hari ini dengan semangat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau angkatkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Raja yang berkuasa atas kami Tuhan. Kau yang atur segala hidup kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang hidup, yang daulat atas hidup kami Tuhan. Pada hari ini kami kembali berkumpul Tuhan dengan sukacita Tuhan, dengan api yang berkobar Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dalam beberapa jam ke depan ini Tuhan, Roh-Mu terus hadir pada kami Tuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Kami dapat memuji menyembah-Mu dengan sukacita yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga ibadah pada hari ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita bawakan lagu pujian. Senang Yesus. Sembah Tuhan, oh senang bahaya, oh senang indah arti milim tidak yes Lord, oh Hosanna to the King. Hosanna, yes Lord, in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Thank you Lord. Hosanna in the highest. Oh, let our King be lifted up. Be lifted up. Hosanna. Mari menyembah Tuhan sama-sama, katakan Hosanna in the highest. Thank you Lord. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest Lord. Kami sembahkan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Oh yeah, we welcome you my Lord. Hosanna, Hosanna. Hosanna, yes Lord, in the highest. Let our King be lifted up. Yang di rumah, yang menyembah Tuhan, sama-sama kita mau angkat lagu ini sekali lagi, katakan Hosanna, Hosanna, come on, sing with me. Hosanna, hallelujah, in the
let our King believe. Biarkan Roh Kudus turun ke hadiratmu hari ini. Sekali katakan Hosana, Hosana. Let the God be with you. Come on, Hosana. Hosana in the high. Let our King be lifted up. Oh, let our King, let our King be lifted up. King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted. Yes, sama-sama kita mau katakan. Oh, Yes Tuhan, Yes Tuhan, ini hari yang besar Tuhan, ini hari kemenangan-Mu Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan, setiap orang Tuhan yang hadir untuk menyembah-Mu Tuhan, mendapatkan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar orang yang hadir paling dapat diberkati Tuhan. Biar ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dapat memberkati setiap orang Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau seru-seruan bareng lagi. Kita mau angkat satu lagu pujian. Ini lagu lama ya, tapi semangat kita juga harus tetap berkuar. Kita mau katakan Yesus jalan kebenaran. Amin. Yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau loncat sama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, sama-sama kita katakan Yesus jalan kebenaran. Wow. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yes, aku percaya padanya. Di dalam namanya ada keselamatan berkat. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Tangannya di atas semua. Glory haleluya. Katakan haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari menari untuk Tuhan. Haleluya. Ayo kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi tangannya di atas, katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dan di rumah boleh kita nyanyi sama-sama, katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya.
Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes, yang di rumah, yang lagi nonton video ini, kalau udah pegel, Bapak Ibu boleh duduk. Ya, tapi yang masih muda, kalau mau berdiri ya lanjut aja berdiri. Karena kita juga berdiri di sini, oke? Kita mau sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama kasih yang the best lah buat Tuhan. Karena Yesus juga udah memberikan yang terbaik untuk kita. Dialah Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Kita mau siapkan Tuhan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu semua, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Gak ada Allah lain. Gak ada Allah selain Tuhan Yesus sendiri yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menjaga hidup kita. Kita mau nyanyikan satu lagu ini, Yesus Juru Selamatku. Kita mau nyanyikan ini, kita mau nyanyikan dari refnya dulu. Kita mau sama-sama katakan, Yesus Kau Juru Selamatku Tuhan. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan, Yesus Kau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, yes Lord. Dalam janji-Mu kemenangan Tuhan bersamamu Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu kita sekali lagi datang kepada Tuhan kita. Walau ku harus berjalan Tuhan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyata bagi hidupku, bagi hidupku Tuhan. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Dengan hati menyembah kita katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku. Thank you Lord. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita menyanyikan lagu ini dari awal Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Oh, tiada pernah sedetikku Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Yesus.
bersamaku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Kita mau sebut nama Tuhan kita sekali lagi. Mari Bapak Ibu dengan hati yang menyembah kita mau katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Thank you Lord. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Yes, thank you Lord. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Oh besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Thank you Lord, Kau besar Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bertemu kembali dalam ibadah umum kita di akhir bulan Agustus ini. Saya mengucap syukur dan saya percaya bahwa kita semua tetap dalam tangan kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu supaya firman ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami masih dipelihara oleh Tuhan. Kami masih ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami rindu memuji-Mu, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Sehingga pada hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami belajar akan firman Tuhan. Dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan hari ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kami pribadi masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, apa kabar? Kita semua pasti tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sebab saya percaya Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang buat kita semua ya. Kita tahu hari-hari ini pandemi COVID sudah mulai turun di Jakarta ya. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan banyak berdoa, anak-anak Tuhan banyak memohon kepada Tuhan supaya bangsa ini boleh melewati pandemi ini ya, walaupun banyak yang meninggal mungkin saudara kita atau teman-teman kita, tapi puji Tuhan hari ini begitu menurun yang drastis ya, tinggal beberapa saja yang masih terkena ya. Hanya dekat Allah saja kita pasti tenang.
hanya dekat Allah saja, kita pasti dapat kedamaian, ya. Kita dapat ketenangan, ya. Kita jangan jadi manusia yang kerasa kerusuk, ya. Menjadi orang yang khawatir, jadi orang yang berjalan berdasarkan kemauan diri sendiri, ya. Hari ini saya membawakan satu tema firman Tuhan. Saya kasih judul begini, menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan diri sendiri. Kenapa saya pilih judul mengenai menaklukkan diri sendiri? Karena belum lama ini saya melihat banyak berita-berita, ya, orang-orang yang sudah mulai hidupnya itu tidak tenang, ya. Bahkan ada satu berita, ini kejadian belum lama, ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti kejadian-kejadiannya, di mana ada satu kejadian di daerah Kosambi, kalau nggak salah, ya, Kosambi. Di situ ada seseorang yang gara-gara sepele, Bapak Ibu, ya, gara-gara sepele, di mana kejadiannya adalah di situ pada saat itu ada seorang anak yang membawa seekor anjing, Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba anjing itu, buang air besar di depan rumah seseorang. Ya, kalau Bapak Ibu sudah baca beritanya itu, ya. Lalu sebenarnya anak ini tahu sopan santun, ya. Setelah anjingnya itu buang air besar, dibersihkan oleh anak ini. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si orang yang punya rumah ini marah-marah. Ya, bahkan dia membentak anak ini dan menyuruh untuk kasih tahu orang tua kamu bahwa kamu ini bikin kotor depan rumah saya, ya. Lalu anak ini dengan polosnya ngadu ke bapaknya, ya. Dan bapaknya paranin. Apa yang terjadi? Ternyata mereka berkelahi. Bapaknya dipukul oleh orang yang punya rumah ini. Ya, kebetulan katanya yang punya rumah ini pernah berlatih tinju. Jadi pas dipukul, jatuh orang tuanya, lalu dibawa ke rumah sakit dan sorenya itu meninggal. Ya. Begitu kejadian yang sangat sepele, Bapak Ibu. Gara-gara hal sepele sebenarnya tidak perlu diperpanjang, tidak perlu ada amarah di situ, ya, sehingga tidak terjadi orang bisa dipukul dan meninggal. Ya. Inilah contoh-contoh yang terjadi belakangan ini mengenai penaklukan diri sendiri. Menaklukkan diri sendiri. Yang saya kasih contoh adalah mengenai amarah. Dan belum lama belakangan ini juga kita lihat juga ada seorang pejabat, ya, pemerintahan, ya, sudah nggak menjabat karena terlibat korupsi. Apa yang dikorupsi? Yang dikorupsi apa? Dana bantuan sosial. Luar biasa emang, ya. Dikorupsi. Padahal bantuan ini buat orang-orang yang kena pandemi, dikorupsi. Dan kebetulan pejabat ini adalah, saya lihat memang seorang Kristen. Ya, tanpa saya mau menghakimi, ya. Tapi kita lihat kejadian-kejadian seperti ini adalah contoh-contoh bagaimana seseorang ini tidak bisa untuk menundukkan dirinya sendiri. Hal-hal yang terjadi membuat amarah yang muncul, membuat terjadinya korupsi, ya. Dan itu tidak mencerminkan kemuliaan buat Tuhan, ya. Bahkan pejabat ini saya lihat itu ketua panitia Natal Nasional, ya, 2019 kemarin. Dan akhirnya dijebloskan di penjara, ya, karena korupsi. Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini mengapa sih hal-hal itu bisa terjadi. Kita akan belajar cara menaklukkan diri sendiri.
Ya. Apa sih yang harus dimenangkan dalam diri sendiri? Ada satu pendapat yang cukup umum di lingkungan kita ya, yang berkata begini. Sebenarnya musuh terbesar dalam hidup kita bukan orang lain, bukan keluarga kita, tapi musuh terbesar adalah apa? Diri kita sendiri. Sebenarnya musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Kita selalu dipenuhi oleh amarah. Kita selalu dipenuhi oleh sesuatu hal yang kita harus paksa untuk mendapatkannya. Ya, sebenarnya Tuhan sudah kasih semua itu. Dan Tuhan sudah pelihara kita dalam damai sejahtera. Namun yang terjadi adalah seringkali manusia ini lebih mementingkan egonya. Lebih mementingkan keinginan-keinginannya yang tidak baik. Ya. Mari kita buka dalam Yakobus ayat yang keempat. Yakobus 4 pasal 4 ayat 1 sampai 2. Hari ini apa sih yang harus kita menangkan dalam diri kita sendiri? Kita baca di sini ya, Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat 1 dulu. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Bapak Ibu, yang harus kita menangkan nomor 1 dalam ayat ini, di ayat 1 yang berkata apa? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Yang pertama kita harus menang atas hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Ternyata dalam diri kita ini ada satu sifat ya yang ada dalam setiap manusia. Yang dikatakan di sini apa? Nafsu. Berbicara nafsu tidak semuanya jelek ya. Nafsu itu ada yang baik dan ada yang buruk memang. Yang baik contoh ya kita nafsu untuk makan ya. Baik gitu. Ya. Nafsu untuk tidur, tidur mungkin bukan nafsu ya, tapi kemauan untuk tidur ya, keinginan untuk tidur. Makan juga. Tapi itu satu nafsu yang baik. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata begini dalam Roma 7 ayat 15. Kita lihat nih. Roma 7 ayat 15 Rasul Paulus bilang begini. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bayangin, seorang Rasul Paulus berkata seperti itu. Apa yang aku kehendaki, yang baik, yang aku ingin buat, tetapi apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Ya, dalam Roma 7 ayat 15. Ini keadaan Rasul Paulus. Bahwa dia juga tahu dan sadar bahwa dalam hidup manusia seringkali yang keluar itu yang tidak baik. Sikap-sikap yang tidak baik. Ada satu sikap yang kita nggak ngerti. Tadinya tahu kita ini dosa, tiba-tiba kita kok bisa buat dosa. Ya benar, memang kita masih manusiawi. Tidak ada yang hebat, ya. Tidak ada yang bilang aku paling suci di sini. Tapi hari ini kita mau belajar. Yang pertama kita harus menang mengenai hawa nafsu kita. Hati-hati Bapak Ibu dengan hawa nafsu. Orang tadi berkelahi karena kenapa? Nafsu amarahnya melebihi daripada kesadarannya. Orang tadi bisa memukul orang karena kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ada satu sifat dalam diri manusia yang memang harus dikekang. Dan hari ini kita belajar mengenai hawa nafsu itu. Hati-hati Bapak Ibu. Siapapun kita di sini, baik itu pelayan Tuhan,
hamba-hamba Tuhan. Ya, kita harus mengerti di sini anak-anak Tuhan terhadap satu yang ada dalam setiap diri manusia mengenai nafsu. Kelebihan tidak baik. Ya. Berapa orang jatuh karena seks? Walaupun sebenarnya nafsu seks itu tidak salah untuk bagi orang yang sudah menikah. Tapi yang terjadi apa? Terjadi kebebasan seks, free sex. Sehingga terjadi apa? Pacaran berlebihan, hamil duluan. Ya, hati-hati. Kita di sini harus kita belajar mengenai hal ini yang pertama. Mengenai hawa nafsu. Yang kedua, Yakobus berkata begini, Yakobus 4 ayat 2. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang kedua saya catat di sini, kita harus menang atas keinginan diri kita sendiri. Hati-hati dengan keinginan. Keinginan beda dengan kebutuhan. Keinginan beda dengan kebutuhan, Bapak Ibu. Kalau keinginan sesuatu yang penting, sesuatu yang harus diperlukan, itu kebutuhan. Contoh, sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan, Bapak Ibu. Beda ya dengan keinginan. Kalau keinginan itu apa? Keinginan ada sesuatu yang tidak harus segera dipenuhi. Contoh, keinginan kita apa? Oh, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, misalnya seperti itu ya. Keinginan kita apa? Aduh, saya pengen pergi nonton, misalnya seperti itu. Keinginan apa? Oh, mungkin saya mau pergi makan di restoran. Itu keinginan, Bapak Ibu. Dan itu suatu hal yang tidak harus segera dipenuhi. Ya, pergi nonton atau harus makan di restoran, ya makan itu kebutuhan, tapi bukan selalu makan maunya di restoran. Kalau itu bicara tentang keinginan, Bapak Ibu. Beda, Bapak Ibu. Contoh tadi, ya, pejabat itu sudah diberkati Tuhan, tapi keinginannya begitu banyak, sehingga dia ingin sesuatu hal yang lebih. Yang terjadi apa? Sehingga dia korupsi. Ya, ingin cepat dapat sesuatu yang dia inginkan. Ya, apalagi mungkin ingin kaya. Kita semua di sini pengen cepat kaya. Bagaimana sih cepat kaya? Oh, gampang. Cari orang pintar aja. Pergi ke dukun. Waduh, hati-hati Bapak Ibu. Ini sudah ngaco, ya. Ini sudah nggak benar. Keinginan yang tidak baik. Apalagi, oh karena ingin cepat banyak uang, melakukan tipu sana, tipu sini. Ya. Orangnya pintar bicara, dia pintar membuat orang tertipu. Ya. Tipu sana, tipu sini. Hati-hati, gara-gara keinginan ini yang tidak baik ya, yang tidak baik. Makanya hidup kita harus belajar bersyukur untuk segala kebutuhan yang Tuhan sudah cukupkan buat kita. Ada orang yang ingin mencari perhatian. Ada Bapak Ibu. Lalu karena dia tidak dapat perhatian, mungkin suami istri dalam keluarga dia kurang diperhatikan. Akhirnya dia pergi apa? Pergi cari orang lain yang bisa memperhatikannya. Sehingga timbul apa? Selingkuh, Bapak Ibu. Perselingkuhan terjadi karena apa? Adanya keinginan yang ingin diperhatikan. Sebenarnya itu tidak salah. Tapi yang salah apa? Kalau dia mencari perhatian bukan kepada suami atau istrinya. Itu yang berbahaya. Ya. Begitupun anak-anak. Keinginan untuk diperhatikan. Karena di keluarga tidak diperhatikan. Ya. Lalu dia mencari perhatian kepada orang lain.
Ya, hari-hari gini banyak ya. Saya lihat di berita ada anak muda yang bisa menikah dengan nenek-nenek, bapak ibu maaf ya, dengan orang yang jauh umurnya 60, 65. Seorang pemudi bisa menikah dengan seorang yang lebih tua, yang usianya mungkin dikatakan orang tuanya ya. Tapi ya mungkin memang karena cinta, saya nggak tahu, tapi saya rasa memang tidak wajar gitu ya. Masa orang umur 20-an menikah dengan umur 60-an. Ya mungkin salah satunya adalah keinginan untuk mau diperhatikan. Ya. Hati-hati. Yakobus mencatat ada 2 mengenai hal apa yang harus kita taklukkan dalam diri kita sendiri. Yang pertama dikatakan tadi hawa nafsu. Yang kedua dikatakan apa? Keinginan-keinginan yang tidak baik. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Cara kita menaklukkan diri kita adalah berdoa. Itu kuncinya. Sehingga pada saat kita berdoa, saya mau katakan di situ ada penguasaan diri kita. Penguasaan diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau orang stres, saya tanya. Orang kalau sudah mulai tegang ya, dalam dunia sekuler nih, misalnya kita stres, banyak dokter bilang kalau stres, kamu tarik napas pelan-pelan 3 kali. 1, 2, 3. Nah nanti tenang, duduk diam, tenang. Itu secara kedokteran ya. Sebenarnya caranya juga nggak beda dengan kerohanian kita. Allah cuma kasih tahu kamu duduk diam berdoa, sebab dekat Allah itu kita merasa tenang. Nah ini kuncinya Bapak Ibu. Saya kasih tahu kuncinya untuk menaklukkan diri kita sendiri apa? Tenang dalam hadirat Tuhan. Yuk kita lihat. Ini kuncinya. Cara menaklukkan diri kita sendiri. 1 Petrus 4. Yang pertama kita belajar. 1 Petrus 4 ayat 7. Di sini firman Tuhan berkata apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Cara yang pertama untuk menguasai diri kita apa? Jadilah tenang. Supaya kita dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Raja Daud pada saat diuber-uber ya oleh Raja Saul. Dia sadar tanpa Tuhan yang menolongnya, dia akan menjadi orang yang penuh kekhawatiran. Tapi Mazmur Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dunia ini semakin, kalau kita lihat, membingungkan ya, semakin hari bukan semakin baik. Ya, hari-hari kemarin ribut-ribut masalah negara Afghanistan, ya, ribut-ribut, ya, mereka akan keluar dari negara itu, dan sampai ada pengeboman di sana. Lalu Amerika akan membalas lagi. Bahkan saya baca Rusia juga akan taruh suatu tempat ditaruh dekat Afghanistan untuk menjaga terjadinya perang dunia ketiga. Saya baca seperti itu. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Ya, kayaknya dunia udah mau perang dunia ketiga. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan kita mengalami setiap hari kejadian-kejadian yang semakin hari semakin tidak kita mengerti. Betul, Alkitab berkata berjaga-jagalah sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan nomor 1 ini adalah cara kita menaklukkan diri kita. Betul, kita harus duduk diam dan berdoa. Kalau kita sudah mulai stres, kita sudah mulai keadaan yang bikin kita khawatir, keadaan membuat kita takut, bingung. Saya mau katakan dan firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kita berdoa, supaya kita dapat berdoa.
Ini kunci pertama dalam menaklukkan diri kita sendiri. Dari hawa nafsu, dari keinginan. Allah suruh kita untuk tenang supaya kita bisa berdoa. Yang kedua, Tuhan bilang apa? Dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Sabarlah menderita. Yang 5a saja ya. Selalu dikatakan kuasailah dirimu sendiri. Jadi cara untuk menaklukkan diri kita sendiri apa? Kuasai diri kita sendiri. Kita harus menguasai diri kita sendiri. Yang kedua Tuhan suruh apa? Untuk bersabar. Orang bersabar pasti tidak membuat keributan. Orang yang bersabar pasti selalu mempunyai pengharapan. Kita anak-anak Tuhan diajar Tuhan untuk bersabar. Sebab kita punya pengharapan. Kita punya Allah yang baik, Allah yang selalu memelihara kita semua. Allah yang selalu mencukupi. Sabar menderita, kata Tuhan. Ya. Jangan kita bersungut-sungut, tapi selalu mengucap syukur dalam segala hal. Itu kunci penaklukan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Saya selalu bilang begini, jadi orang jangan cengeng. Kenapa nggak cengeng? Karena Tuhan Yesus nggak cengeng. Saya selalu katakan kepada anak muda, belajar untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kalau dia cengeng, kalau dia tidak bersabar, saya percaya dia tidak akan mau disalib. Tapi karena dia kuat, dia tegar, dia sabar. Walaupun dipukuli, diludahin, ya, dicerca itu, dihina, dia tetap sabar. Ya. Dia tetap semangat untuk mengikuti kehendak Bapaknya di surga. Bapak Ibu, kehidupan kita di dunia ini, kalau kita sabar, kita menjadi orang yang memenuhi kehendak Bapa kita di surga. Makanya doa Bapa kami itu luar biasa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa Bapa kami itu benar-benar doa yang paling sempurna dikatakan Tuhan Yesus. Makanya belajar untuk kita bersabar. Belajar untuk kita tetap tenang dan berdoa. Disitulah ada penguasaan diri kita. Hidup tidak boleh gentar. Kita harus kuat Bapak Ibu. Kita harus tetap kuat. Anak-anak muda, jangan kau cengeng, kau diputusi pacar, kau cepat-cepat bilang, wah mendingan aku mati aja. Emangnya enak. Langsung ke neraka Bapak Ibu, kalau kita bunuh diri. Ya, di dunia ini banyak kejadian-kejadian seperti ini sekarang. Lagi tren. Anak-anak muda di Korea Selatan ya, lagi tren tuh namanya bunuh diri. Di Jepang lebih-lebih. Ngapain Bapak Ibu? Itu bukan suatu hal yang baik di mata Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa, membunuh diri kita sendiri karena kita nggak pernah mau bersabar. Tapi orang yang sabar itu yang akan ditolong oleh Tuhan. Sabar Bapak Ibu. Yusuf kenapa dipilih Tuhan menjadi orang kedua di Mesir? Padahal hidupnya itu benar-benar banyak kesusahan. Karena Yusuf adalah orang yang sabar. Yusuf orang yang tahu penguasaan dirinya. Dia dijual, padahal dia bisa untuk membalas kejahatan kakak-kakaknya. Tapi dia tidak mau. Bahkan Alkitab menceritakan dia saling berpelukan, menangis. Saya mau katakan di situ kenapa? Karena Yusuf orang yang mengerti kehendak Bapa di surga. Dan dia sabar dalam menjalani kehidupan ini.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, taklukkanlah diri kita ini yang seringkali kita lebih emosi, seringkali kita cepat marah sama Tuhan. Kita kesal dengan keadaan kita sekelilingnya, bahkan kita nggak nerima keadaan sekelilingnya. Kita mau hari ini kita harus belajar mengenai penaklukan diri kita sendiri. Dan kuncinya adalah cuma satu, Bapak Ibu. Kita tetap tenang di dalam pimpinan Tuhan. Jangan lari, Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin begitu sulit kehidupan kita. Saya mau katakan, jangan lari, tetap sabar dalam Tuhan. Ya, jangan kita keluar dari pimpinan Tuhan. Jangan kita keluar dari lingkarannya Tuhan. Kita tetap setia sama Tuhan. Mungkin kita ada yang sakit pada hari ini. Kita berdoa terus, minta Tuhan kesembuhan. Dan sampai Tuhan tolong, dan kita disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan sehari-hari kita. Ya, kita tahu bahwa kita mengadakan pembacaan firman Tuhan 2 pasal setiap hari untuk kita semua jemaat Tuhan. Dan saya mengikutinya juga. Dan hari ini kita masih masuk dalam Wahyu. Sebentar lagi mau selesai. Dan dalam Wahyu 2 mengenai 7 jemaat. Di situ ceritakan bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada dalam jemaat-jemaat yang ada di buku Wahyu itu. Namun yang saya lihat, Bapak Ibu, saya tertarik dengan firman Tuhan yang terakhir. Selalu dikatakan begini, barang siapa ia menang. Barang siapa ia menang. Berarti apa? Berarti setiap pergumulan jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu dan juga kita ngalami sekarang, di situ dikatakan kamu suam-suam kuku. Di situ dikatakan pekerjaan kamu tidak sempurna. Kamu sudah melayani Tuhan tapi kamu gak sempurna. Saya merenungkan. Artinya apa ini? Artinya apa? Artinya bahwa setiap jemaat memang harus disempurnakan. Kita ke surga nanti memang harus sempurna. Bukan sekedar kita jadi orang Kristen. Dan Tuhan suruh barang siapa ia menang, Dia akan kuberikan mahkota. Dia akan kuberikan kekuasaan untuk bangsa-bangsa. Saya baca 7 jemaat itu. Selalu diakhiri kata-kata barang siapa ia menang. Artinya apa? Bahwa di dalam pergumulan hidup kita seringkali mengalami masalah-masalah. Masalah yang ada jangan sampai menciptakan kita kalah. Kita kalah dalam rohani kita. Kita bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, taklukkanlah dirimu. Minta sama Tuhan pimpinan daripada roh pengendalian diri kita. Sebab pengendalian diri kita itulah salah satu buah roh yang Roh Kudus berikan buat kita. Untuk kita bisa mengendalikan diri. Dan apabila kita bisa menguasai diri, kita menjadi orang yang benar-benar pewaris tahta kerajaan Allah. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita bukan menjadi orang yang suka pemarah dimanapun kita berada. Kita bukan menjadi orang yang selalu memiliki keinginan-keinginan yang luar biasa tidak baik. Ya. Keinginan-keinginan yang tidak wajar. Padahal Tuhan sudah penuhi segala kebutuhan kita. Ya. Belajar untuk mencukupkan diri. Belajar untuk selalu bersyukur. Sebab itu yang Tuhan mau pada hari ini. Kita belajar mengenai menaklukkan diri kita sendiri. Saya pun belajar, Bapak Ibu. Saya belajar. Sebelum dapat firman ini, saya pun mengalami yang namanya menaklukkan diri sendiri. Mungkin kita dibohongin orang. Kita mungkin disakiti orang. Tapi kita belajar untuk tidak membalas. Tapi kita tetap mengasihi. Mungkin kita ada sakit penyakit, kita menggerutu sama Tuhan. Tapi saya mau katakan, tetaplah bersabar dalam segala keadaan. Dalam segala peristiwa, kita tetap harus menaklukkan diri kita sendiri. Orang lain bisa menyakiti kita.
Ya, lingkungan bisa membuat kita khawatir, tapi tetap tenang di dalam Tuhan. Itulah kunci untuk menaklukkan diri kita sendiri, dan kita bisa berdoa, kita bisa minta pertolongan daripada Tuhan. Sebab kenapa? Kita adalah manusia yang terbatas, kita adalah manusia yang masih penuh dengan kekurangan, dan biar Tuhan saja yang akan proses kita mulai hari ini sampai Dia datang. Kita boleh naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan dan dipenuhi oleh kedamaian daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, Tuhan berkati akan firman Tuhan ini yang cukup sederhana, ya, sebab hari-hari ini kita harus belajar terus untuk menaklukkan diri kita sendiri. Tetap tenang supaya kita bisa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami merasa diberkati dan hamba juga diberkati melalui firman-Mu ini Tuhan. Hamba tahu sebelum dibicarakan atau hamba sampaikan, hamba sudah belajar dulu Tuhan dengan-Mu Tuhan mengenai hal penaklukan diri. Ajar hamba Tuhan, ajar kami semua Tuhan untuk kami bisa menaklukkan diri kami sendiri. Dalam segala hal-hal yang tidak baik, matikan segala hawa nafsu yang tidak baik Tuhan. Segala keinginan yang tidak baik Tuhan, yang tidak membawa kemuliaan buat nama Tuhan, matikan semua itu Bapa. Dan biar kami hidup dalam nafsu yang baik dan keinginan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biar kerohanian kami semakin hari semakin tumbuh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih sekali lagi buat hari ini. Terima kasih buat keadaan pemerintahan kami Indonesia. Terima kasih Tuhan sudah tolong bangsa kami, sudah pelihara bangsa kami. Dan kami percaya Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah penolong kami buat bangsa ini dan buat siapapun di muka bumi ini Tuhan. Berkati terus bangsa kami Tuhan. Tolong keadaan keamanan pemerintahan kami, tolong Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, biar Tuhan pimpin dengan hikmat daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Dan biar kami semua boleh dipimpin oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga kami masing-masing, yang bekerja Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, dan yang sekolah atau kuliah juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini saya akan memberikan pengumuman satu kabar yang baik buat kita ya, di mana saya akan memberikan pengumuman bahwa minggu depan di awal bulan September, minggu pertama, kita sudah mulai mengadakan ibadah offline untuk ibadah raya umum di tempat ini, Gestia Nafiri Kepudalam, jam 9 pagi. Kami mengundang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Gestia Nafiri Kepudalam untuk bisa hadir bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tapi kami harus mengumumkan beberapa ketentuan untuk hadir datang beribadah ke tempat ini. Yang pertama, kita mewajibkan yang hadir harus sudah divaksin minimal tahap pertama. Kami mohon maaf untuk yang belum divaksin, lebih baik mengikuti ibadah secara online karena kami masih tetap mengadakan ibadah online. Jadi jangan khawatir yang belum vaksin, jangan merasa tidak bisa ikut ibadah karena kita masih pada online ya Bapak Ibu. Dan untuk yang hadir ke tempat ini, pastikan dalam keadaan yang sehat. Jangan ada sakit batuk, jangan ada demam atau kurang enak badan. Lebih baik ikut ibadah online di rumah. Yang datang ke sini harus sehat dan harus menggunakan masker 3-ply. Ya Bapak Ibu, jangan datang ke sini pakai masker kain ya, supaya kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, kita bisa terus sama-sama beribadah dan tidak ada lagi nanti penutupan lagi ya gereja, dan kita bisa terus beribadah sampai seterusnya. Amin. Itu aja Bapak Ibu saudara-saudari pengumuman yang ingin saya sampaikan. Sampai
Sampai ketemu nanti bulan September di tempat ini kita beribadah bersama-sama.